Pernahkah kamu merasa tiba-tiba terbangun di tengah malam, tanpa alarm, tanpa sebab yang jelas, dan entah mengapa hatimu terasa tenang? Udara malam sejuk menyentuh kulitmu, tapi yang kamu rasakan bukan hanya dingin, melainkan kedamaian yang sulit dijelaskan. Bisa jadi, saat itu tubuhmu sedang disentuh oleh cahaya Allah. Cahaya yang tidak semua orang sadari, tapi mampu mengubah hidup seseorang dari dalam. Hai sahabat langit, terima kasih sudah singgah di kanal ini. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jika hari ini langkahmu sampai ke video ini, yakinlah bahwa ada maksud besar dari Allah yang sedang ingin disampaikan lewat hatimu. Mungkin kamu sedang letih, mungkin kamu sedang berjuang, atau mungkin kamu sedang rindu dengan kedamaian yang tidak lagi kamu temukan di siang hari. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk salurkan energi positif dengan mengetik 77 di kolom komentar sebagai tanda kamu siap menerima pancaran cahaya kebaikan malam ini. Karena setiap niat baik adalah doa, dan setiap doa memiliki jalan menuju langit. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Bagi sebagian orang, tahajud adalah cara untuk meminta rezeki. Bagi sebagian yang lain, ia adalah tempat untuk meluapkan tangis dan keluh kesah. Namun bagi jiwa yang telah sampai pada kesadaran spiritual yang tinggi, tahajud adalah momen di mana cahaya Allah menyentuh tubuhnya. Bukan secara fisik, tapi dalam bentuk energi halus yang menembus setiap sel, menghapus dosa, dan membangunkan ruh dari tidurnya. Dan inilah tanda pertama yang sering kali terjadi tanpa kita sadari. Tanda pertama, tubuhmu terasa ringan, padahal kamu belum tidur cukup. Di malam hari ketika orang lain masih tenggelam dalam mimpi, kamu yang bangun untuk bersujud merasakan sesuatu yang berbeda. Kelelahanmu seakan hilang. Padahal secara logika, harusnya kamu merasa berat, mengantuk, dan lelah. Namun tubuhmu justru terasa ringan, segar, dan jiwamu damai. Itulah tanda pertama bahwa cahaya Allah sedang menyentuhmu. Cahaya itu bukan sekadar sinar yang menyinari, melainkan energi yang membersihkan. Ia menghapus kotoran batin, menetralkan stres, dan meluruhkan dosa yang membuat badan terasa berat. Saat engkau berdiri di hadapan Allah di sepertiga malam, tubuhmu sedang diubah. Energi dunia yang penuh beban perlahan digantikan dengan energi langit yang suci. Itulah sebabnya para ahli tahajud sering tampak lebih tenang, meski hidup mereka penuh ujian. Karena tubuh mereka telah disentuh oleh cahaya yang menenangkan. Tanda kedua, matamu berat bukan karena kantuk, ya tapi karena air mata. Ada momen di mana kamu sujud, dan tanpa sebab air mata turun. Kamu tidak sedang sedih, tapi hatimu terasa tersentuh. Setiap kali menyebut nama Allah, dada terasa penuh, seperti ada sesuatu yang ingin keluar, dan itulah air mata yang tidak bisa ditahan, air. Mata tahajud bukan tanda kelemahan, ia adalah bentuk komunikasi antara hati dan Tuhannya. Ketika tubuhmu disentuh cahaya Allah, sistem di dalam dirimu mulai berubah. Yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya kaku menjadi hidup. Maka air mata menjadi tanda bahwa Allah sedang membersihkan jalan hatimu agar doa-doa bisa mengalir tanpa hambatan. Orang yang sering menangis dalam tahajud bukan orang yang lemah, melainkan orang yang sedang dikuatkan. Tangisnya adalah bukti bahwa hatinya masih hidup, masih bisa merasa, dan masih peka terhadap kehadiran Allah. Banyak orang berdoa, tapi tidak semua bisa menangis, karena tidak semua hati sanggup menahan sentuhan cahaya itu. Tanda ketiga, nafasmu menjadi panjang, tenang, dan terasa lapang. Perhatikan bagaimana tubuhmu bernapas saat tahajud. Ketika kamu berdiri, rukuk dan sujud, nafasmu mulai mengikuti irama doa. Tidak tergesa, tidak gelisah. Dan tanpa sadar, udara yang kamu hirup terasa lebih dalam dari biasanya. Itulah tanda bahwa tubuhmu sedang diisi dengan energi ilahi. Cahaya Allah bukan hanya membersihkan hati, tapi juga memperbaiki ritme tubuh. Nafas panjang adalah tanda kedamaian. Ketika seseorang masih diliputi dosa dan kegelisahan, nafasnya pendek, dadanya sesak, dan pikirannya penuh. Namun ketika cahaya Allah menyentuhmu, sistem pernapasanmu menjadi tenang. Udara yang masuk bukan hanya oksigen, tapi juga energi spiritual yang menenangkan.
Itulah sebabnya para ahli ibadah selalu tampak teduh dan damai, karena tubuh mereka sudah selaras dengan getaran langit. Setiap hembusan nafas menjadi zikir, setiap tarikan nafas menjadi doa yang tidak bersuara. Sahabat langit, jika 3 tanda ini pernah kamu rasakan, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Tubuhmu sedang disentuh oleh cahaya Allah. Cahaya itu mungkin tidak bisa dilihat, tetapi efeknya nyata. Ia mempengaruhi cara kamu berpikir, merasa, bahkan bersikap terhadap badanmu terasa ringan karena beban. Batin sedang diangkat, matamu, karena hati sedang dibersihkan, dan nafasmu panjang karena Allah sedang memperbaiki ritme hidupmu. Namun disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira tanda-tanda ini hanya reaksi emosional atau efek psikologis semata. Padahal sesungguhnya, tubuh manusia adalah tempat turunnya rahmat. Dan ketika rahmat Allah turun di waktu tahajud, seluruh sistem tubuhmu ikut tersentuh. Bayangkan tubuhmu seperti wadah. Selama siang hari, wadah itu diisi oleh keluh kesah, amarah, dosa, dan lelah. Namun di malam hari, saat kamu bangun untuk sujud, Allah mengganti isi wadah itu dengan cahaya baru. Itulah sebabnya, meski hanya 2 rakaat, kamu bisa merasa lebih bahagia dibandingkan tidur 7 jam penuh. Tahajud bukan hanya tentang ibadah, tapi tentang penyembuhan. Penyembuhan yang dimulai dari hati, lalu menjalar ke tubuh, dan akhirnya mempengaruhi hidupmu secara keseluruhan. Dan hanya mereka yang istiqamah yang mampu merasakan perubahan ini secara penuh. Sahabat langit, mungkin selama ini kamu mengira keajaiban tahajud hanya soal doa yang dikabulkan, rezeki yang datang tiba-tiba, atau masalah yang diselesaikan dengan ajaib. Padahal keajaiban terbesar tahajud adalah ketika Allah menurunkan cahayanya ke tubuhmu hingga kamu menjadi pribadi yang baru. Kamu tidak sadar, tapi energi itu mulai bekerja. Kamu lebih mudah memaafkan. Kamu lebih sabar menghadapi ujian. Kamu lebih ikhlas dalam kehilangan. Dan kamu lebih tenang menjalani hari, meski hidup tidak selalu mudah. Itulah bukti bahwa tubuhmu sedang disentuh cahaya Allah. Cahaya itu membuatmu kuat tanpa harus keras, lembut tanpa harus lemah, dan berani tanpa harus marah. Cahaya itu menjadikanmu pemaaf, sabar, dan penuh kasih. Karena tubuhmu telah disucikan oleh getaran cinta dari langit. 3 tanda ini baru permulaan. Masih ada 3 tanda lain yang lebih dalam, yang bukan hanya terjadi di tubuh, tapi juga di kehidupanmu. Tanda-tanda ketika cahaya Allah mulai mempengaruhi arah takdirmu. Ketika rezekimu terasa lebih mudah, jalanmu terasa lebih lapang, dan hidupmu dipenuhi keberkahan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Itu semua akan kita bahas di bagian kedua nanti. Tapi sebelum ke sana, renungkan sejenak 3 hal ini. Keringanan tubuhmu bukan kebetulan, air matamu bukan kelemahan, dan napasmu yang tenang bukan hal biasa. Semua itu adalah bukti bahwa malam-malam tahajudmu tidak sia-sia, karena setiap sujud yang kamu lakukan adalah panggilan lembut dari Allah untuk menyentuhmu dengan cahayanya. Jika kamu merasakan kedamaian yang tidak kamu temukan di tempat lain, itu berarti hatimu sudah mulai mengenal sumbernya. Tahajud bukan sekadar ritual, tapi pertemuan antara cinta seorang hamba dan kasih sayang Tuhannya. Dan ketika 2 cinta itu bertemu di sepertiga malam, seluruh semesta ikut menyaksikan bagaimana tubuhmu diselimuti cahaya yang suci. Itulah momen di mana langit turun dan bumi bersujud bersama doamu. Momen di mana setiap detik terasa berarti, setiap nafas terasa sebagai ibadah, dan setiap air mata menjadi jalan menuju pengampunan. Sahabat langit, jangan pernah meremehkan tahajudmu, meski hanya 2 rakaat, meski hanya beberapa menit. Karena setiap kali kamu bangun dan menyebut nama Allah di tengah sunyi, tubuhmu sedang disentuh oleh tangan kasih dari langit. Dan di saat itu pula, hidupmu sedang diatur ulang untuk menuju takdir yang lebih baik. Jika malam ini kamu sempat bangun, maka itu bukan karena alarm, tapi karena Allah memanggilmu dengan lembut. Dan ketika kamu menjawab panggilan itu, cahayanya akan turun, menyelimuti tubuhmu, menenangkan hatimu, dan mengubah hidupmu perlahan. Bagian ini hanyalah awal dari perjalanan memahami cahaya tahajud. Di bagian kedua nanti, kita akan membahas tanda keempat, kelima, dan keenam,
Saat cahaya Allah bukan hanya menyentuh tubuhmu, tapi juga mempengaruhi rezekimu, hatimu, dan arah hidupmu. Jangan kemana-mana, karena cahaya itu belum selesai bekerja. Ia masih terus turun, mencari hati-hati yang lembut, tubuh-tubuh yang bersujud, dan jiwa-jiwa yang rindu untuk disapa olehnya. Sahabat langit, kalau kamu sudah menyimak bagian pertama tadi, kamu pasti sudah mulai paham bahwa tanda-tanda tubuh yang disentuh cahaya Allah itu bukan sekadar perasaan. Itu nyata, tapi halus. Terjadi perlahan, tapi dampaknya sangat besar. Karena tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah jembatan rahasia antara langit dan hati seorang hamba. Dan ketika tubuhmu sudah disentuh cahaya Allah, maka setelah itu hidupmu perlahan akan ikut berubah. Bukan hanya di tubuhmu, tapi juga di cara kamu melihat dunia. Kamu tidak lagi menilai segalanya dari apa yang tampak, tapi dari apa yang terasa di dalam hati. Karena cahaya itu mulai menuntunmu untuk mengenali makna sejati dari setiap hal yang terjadi. Kali ini kita akan bahas 3 tanda selanjutnya, tanda keempat, kelima, dan keenam. Tanda di mana cahaya Allah mulai mengalir bukan hanya di tubuhmu, tapi di perjalanan hidupmu. Tanda keempat, hidupmu mulai terasa lebih ringan, meski masalahmu belum berkurang. Ada masa di mana hidup terasa berat, beban pikiran, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, dan doa yang belum terkabul seringkali membuat dada sesak. Namun setelah seseorang rutin bangun di sepertiga malam, ada hal aneh yang terjadi. Masalahnya masih sama, tantangannya tetap ada, tapi hatinya terasa lapang. Ia tidak mudah panik, tidak cepat marah, dan tidak mudah putus asa. Itulah tanda bahwa cahaya Allah mulai bekerja di dalam hidupmu. Cahaya itu tidak selalu mengubah situasi, tapi mengubah cara kamu menghadapi situasi. Ia memberi kekuatan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kamu jadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih mudah bersyukur. Ketika tubuh disentuh cahaya Allah, maka hatimu disinari dengan kebeningan. Kamu mulai memahami bahwa semua yang terjadi bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mendewasakanmu. Dan kamu tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi mulai berkata, apa yang ingin Allah ajarkan lewat ini? Perubahan ini adalah salah satu bukti nyata bahwa tahajud bukan hanya mendekatkanmu kepada doa, tapi juga mendekatkanmu kepada makna. Mereka yang sering tahajud biasanya memiliki daya tahan batin yang luar biasa. Mereka kuat tanpa terlihat keras, tegar tanpa kehilangan kelembutan. Karena di balik tubuh yang lemah, ada cahaya yang membuat mereka tetap berdiri. Sahabat langit, kalau kamu sedang dalam masa sulit tapi hatimu masih tenang, jangan heran. Bisa jadi itulah tanda bahwa tubuhmu sedang diselimuti cahaya Allah yang membuat beban hidupmu terasa ringan meski dunia tidak berubah. Tanda kelima, rezekimu mulai mengalir dengan cara yang tidak kamu sangka. Tahajud memiliki hubungan erat dengan rezeki. Namun rezeki yang datang bukan selalu dalam bentuk uang. Bisa berupa kemudahan, keberuntungan, pertemuan yang tepat, atau peluang yang muncul di waktu yang pas. Banyak orang yang merasakan perubahan setelah istiqomah tahajud. Tiba-tiba pekerjaan menjadi lancar, hutang perlahan terbayar, kesehatan membaik, atau keluarga menjadi harmonis. Bukan karena mereka lebih pandai, tapi karena cahaya Allah mulai membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Cahaya Allah bukan hanya menyinari hati, tapi juga menerangi langkah. Ia membuat seseorang mudah mengambil keputusan yang tepat, menjauhi hal yang merugikan, dan mendekati apa yang membawa keberkahan. Rezeki yang dulunya tersendat tiba-tiba mengalir lancar. Bukan karena sihir, tapi karena vibrasi hatimu sudah berubah. Dan hati yang bersih adalah magnet kuat bagi rezeki yang baik. Bayangkan saja, ketika kamu bangun di waktu yang paling sunyi, meninggalkan tidur demi berbicara dengan Allah, langit pun menyaksikan pengorbananmu. Setiap kali kamu mengangkat tangan, doa itu menembus batas ruang dan waktu, langsung menuju tempat terbaiknya. Dan dari situlah jalan rezekimu mulai terbuka perlahan. Orang yang tubuhnya disentuh cahaya Allah tidak perlu berlari mengejar dunia, karena dunia yang akan datang menghampirinya. Bukan berarti hidupnya tanpa ujian,
tapi keberkahannya tidak pernah berhenti mengalir. Setiap langkahnya terasa ringan, setiap urusannya dimudahkan, dan setiap kesulitannya selalu menemukan jalan keluar. Sahabat langit, jika kamu merasa akhir-akhir ini ada banyak kemudahan datang tanpa kamu duga, percayalah itu bukan kebetulan. Bisa jadi, itu adalah rezeki yang datang dari hasil sujud-sujudmu di malam hari. Karena setiap sujud di waktu tahajud adalah magnet yang menarik keberkahan dari langit. Tanda keenam, wajahmu mulai memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Inilah tanda yang paling sering terlihat, tapi jarang disadari. Ketika cahaya Allah sudah menetap dalam tubuh seseorang, maka auranya berubah. Bukan karena kosmetik, bukan karena gaya hidup, tapi karena getaran hatinya. Wajah orang yang sering tahajud akan tampak teduh, menenangkan, dan damai. Mereka tidak perlu berbicara banyak, tapi kehadirannya sudah membawa kesejukan. Banyak orang merasa nyaman berada di dekatnya. Anak-anak betah duduk di sampingnya. Orang yang gelisah merasa tenang ketika berbicara dengannya, dan suasana di sekitarnya selalu terasa damai. Itulah efek dari cahaya Allah yang telah menyentuh tubuhnya. Cahaya itu bukan hanya bersinar di dalam, tapi juga terpancar keluar. Ia menyelimuti wajah, menenangkan sorot mata, dan membuat senyum tampak, tulus tanpa dibuat-buat. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa orang yang bangun di malam hari untuk salat tahajud akan memiliki cahaya di wajahnya yang dikenali oleh penduduk langit. Dan itu bukan sekadar metafora. Ketika tubuh seseorang terhubung dengan frekuensi ilahi, maka getaran tubuhnya berubah. Wajahnya menjadi cermin dari hatinya, dan hatinya menjadi rumah bagi ketenangan. Jika kamu sering mendengar orang berkata, ada aura yang berbeda darimu sekarang, maka jangan cepat merasa aneh. Itu bisa jadi karena Allah sudah menurunkan cahayanya ke tubuhmu lewat tahajud. Cahaya itu tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh hati orang lain yang peka. Sahabat langit, 6 tanda ini bukan mitos, tapi pengalaman spiritual yang nyata bagi mereka yang sudah merasakan kedekatan dengan Allah. Mulai dari tubuh yang terasa ringan, air mata yang mengalir tanpa sebab, napas yang lapang, hati yang tenang, rezeki yang terbuka, hingga wajah yang bercahaya. Semua itu adalah rangkaian proses penyucian diri yang terjadi secara bertahap, namun jangan salah paham cahaya. Allah tidak turun hanya karena seseorang tahajud semalam 2 malam. Ia turun ketika tahajud menjadi kebiasaan, bukan rutinitas kaku, tapi kebutuhan hati. Ketika kamu bangun bukan karena takut dosa, tapi karena rindu ingin bicara dengannya. Ketika kamu sujud bukan untuk meminta dunia, tapi untuk menenangkan jiwa. Maka disitulah cahaya itu turun, dan tubuhmu mulai berubah perlahan. Cahaya Allah tidak bisa dipaksakan, tapi bisa dijemput dengan keikhlasan. Dan tahajud adalah pintu yang paling halus untuk menjumpainya. Ada satu rahasia yang jarang dibahas orang. Ketika seseorang rutin tahajud, sistem energi di tubuhnya ikut berubah. Hormon stres seperti kortisol menurun, sementara hormon bahagia meningkat. Inilah sebabnya, orang yang rajin tahajud lebih jarang merasa cemas atau depresi, karena tubuhnya telah dipenuhi energi positif yang datang dari ketenangan spiritual. Tubuh manusia bukan hanya daging dan darah, tapi juga wadah bagi cahaya. Dan tahajud adalah saat di mana cahaya itu diperbarui. Di waktu itulah, langit terbuka, doa lebih dekat, dan energi ketuhanan mengalir ke tubuh seorang hamba yang bersujud dengan tulus. Ya sahabat langit, jika kamu merasakan perubahan dalam dirimu, seperti lebih sabar, lebih tenang, lebih damai, dan hidupmu terasa lebih ringan, jangan anggap itu hal biasa. Itu adalah bukti bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidupmu. Cahayanya sedang membersihkan jalanmu, menuntun langkahmu, dan melindungimu dari hal yang tidak baik untukmu. Tahajud bukan sekadar ibadah di malam hari. Ia adalah terapi jiwa, pengobat luka batin, dan penyembuh dari segala resah. Ketika tubuhmu disentuh oleh cahaya Allah, kamu akan merasakan kehidupan yang baru, tanpa perlu pergi kemana-mana. Kamu akan menemukan surga kecil di dalam hatimu sendiri. Bagian kedua ini menandai peralihan besar dari perubahan tubuh menuju perubahan hidup. Cahaya Allah yang
Awalnya terasa di tubuh kini mulai mempengaruhi takdirmu. Masalah yang dulu menakutkan kini terasa ringan. Kehidupan yang dulu sempit kini terasa luas. Kamu mulai sadar bahwa tidak ada hal yang benar-benar buruk jika Allah menjadi sandaran. Namun, perjalanan belum selesai. Masih ada satu bagian lagi yang harus kita bahas. Bagian ketiga akan mengungkap rahasia terbesar tentang bagaimana menjaga cahaya itu agar tetap menyala di dalam diri. Bagaimana agar tubuhmu tidak hanya sekali disentuh oleh cahaya Allah, tapi terus disinari setiap malam hingga hidupmu benar-benar berubah. Sebelum kita lanjut ke bagian ketiga, tarik napas dalam-dalam, lalu syukuri setiap hembusannya. Karena selama kamu masih bisa bernapas, berarti Allah masih memberimu kesempatan untuk bersujud, untuk berbicara, dan untuk disentuh kembali oleh cahayanya. Sahabat langit, tidak ada yang lebih indah dari menjadi manusia yang hidup dalam cahaya. Cahaya yang tidak membuat sombong, tapi menenangkan. Cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menuntun. Dan cahaya itu bisa datang hanya dari satu sumber, yaitu Allah. Sahabat ilmu langit yang luar biasa, terima kasih sudah bertahan sampai di bagian ketiga dari pembahasan yang penuh makna ini. Kalau kamu masih menyimak sampai detik ini, berarti ada cahaya hidayah yang sedang menuntunmu. Karena tidak semua orang mau membuka hatinya untuk memahami hal-hal yang sifatnya lembut dan penuh rahasia seperti ini. Dan percayalah, kamu tidak menonton video ini secara kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah, supaya kamu mendapatkan sesuatu yang akan menenangkan hatimu malam ini. Jadi, sebelum lanjut, tulis angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif dan membuka diri untuk cahayanya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Kita sudah membahas 4 tanda tubuhmu yang telah disentuh cahaya Allah di waktu tahajud, tapi masih ada 2 tanda lagi, yang bahkan lebih halus, lebih dalam, dan seringkali membuat seseorang menangis tanpa tahu alasannya. Tanda kelima, tubuhmu mulai mudah tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Kamu pernah merasakannya? Saat membaca Al-Quran di malam hari, tiba-tiba tubuhmu merinding, suaramu bergetar, air matamu jatuh tanpa bisa kamu tahan. Padahal tidak ada musik, tidak ada kata-kata motivasi, hanya ayat yang kamu baca. Tapi rasanya seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam dadamu, membuatmu seolah diselimuti oleh kasih sayang yang tidak bisa dijelaskan. Itulah cahaya Allah yang sedang bekerja di dalam dirimu. Banyak orang beribadah, tapi tidak semua bisa merasakan kedalaman seperti ini. Karena ketika cahaya itu menyentuhmu, ia membuat kalbu dan tubuhmu terhubung secara langsung dengan getaran ilahi. Ayat yang kamu baca tidak lagi hanya lewat bibir, tapi juga menyentuh sel-sel tubuhmu. Itulah sebabnya tubuhmu bereaksi dengan cara yang tak bisa kamu kendalikan. Tiba-tiba kamu menangis, tiba-tiba kamu sujud lebih lama, tiba-tiba kamu ingin terus membaca tanpa henti. Cahaya Allah itu bukan hanya menyentuh hati, tapi juga saraf, otot, dan bahkan denyut nadimu. Maka tak heran jika setelah tahajud, tubuhmu terasa segar dan damai meski tidak tidur panjang, karena cahaya itu bekerja seperti energi yang memperbaiki sistem dalam tubuhmu. Saat tubuh lain memulihkan diri lewat tidur, kamu memulihkan diri lewat sujud. Inilah rahasia yang jarang disadari oleh banyak orang. Dan sekarang kita sampai pada tanda ke-6, tanda tertinggi yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang benar-benar berserah diri. Tubuhmu mulai menjadi alat bagi ketenangan bagi orang lain. Sahabat, perhatikan baik-baik. Ketika seseorang sudah disentuh cahaya Allah, kehadirannya menjadi meneduhkan. Saat dia datang, orang merasa tenang. Saat dia berbicara, suaranya menenangkan. Bahkan tanpa bicara pun aura damainya menular. Itu bukan karena dia istimewa secara fisik, tapi karena cahaya Allah memancar melalui tubuhnya. Inilah level tertinggi dari tanda seseorang yang sudah disentuh cahaya Allah lewat tahajud. Karena saat itu, tubuhmu bukan hanya penerima cahaya, tapi juga pemantul cahaya. Kamu menjadi perantara ketenangan. Kamu mungkin tidak sadar, tapi orang-orang yang berinteraksi denganmu merasa nyaman, merasa aman, dan tanpa sadar mereka lebih mudah berbuat baik. Itulah kekuatan spiritual yang timbul dari tubuh yang bersujud di sepertiga malam. Coba kamu perhatikan para ahli ibadah yang wajahnya selalu teduh. Tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya mengandung kedamaian. Itulah hasil dari cahaya tahajud. Cahaya itu tidak dibuat-buat, tidak dimanipulasi, tidak diminta untuk dilihat orang. Ia muncul dengan sendirinya karena Allah telah menanamkan cahaya itu di dalam hati dan memancarkannya ke seluruh tubuh.
Sahabat ilmu langit, setiap kali kamu bangun malam, ambil wudhu dengan lembut, lalu berdiri di hadapan Allah, ingatlah bahwa tubuhmu sedang berinteraksi langsung dengan cahaya penciptaan. Air wudhu itu menyejukkan kulitmu, tapi sebenarnya juga menenangkan jiwamu. Nafasmu teratur, detak jantungmu stabil, pikiranmu jernih. Dan semua itu bukan kebetulan medis semata, tapi tanda bahwa tubuhmu sedang dituntun menuju keseimbangan ilahi. Banyak orang mencari ketenangan lewat meditasi, musik, atau bahkan liburan ke tempat indah. Tapi ketenangan yang lahir dari tahajud tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Karena itu bukan ketenangan yang diciptakan manusia, tapi ketenangan yang datang dari Allah langsung. Dan ketika ketenangan itu sudah menjadi bagian dari tubuhmu, maka hidupmu berubah tanpa kamu sadari. Orang lain mungkin masih bingung kenapa kamu jarang marah, kenapa kamu tidak membalas saat disakiti, kenapa kamu tetap tenang saat hidup sedang tidak berpihak. Jawabannya sederhana. Karena tubuhmu sudah disentuh oleh cahaya Allah. Ia sudah diajarkan cara merespons hidup dengan cinta, bukan dengan emosi. Lalu, ada satu hal menarik yang perlu kamu renungkan. Saat seseorang semakin sering melakukan tahajud, tubuhnya mulai menyesuaikan diri dengan ritme langit. Tubuh itu akan bangun di jam-jam yang sama, meski tanpa alarm. Nafasnya menjadi lebih dalam saat sujud. Pikirannya menjadi lebih fokus saat berdoa. Dan di saat seperti itu, sebenarnya kamu sedang selaras dengan semesta ciptaan Allah. Setiap sujudmu menjadi sinyal yang naik ke langit, dan setiap jikirmu menjadi cahaya yang kembali turun untuk membersihkan tubuhmu. Maka jangan heran kalau setelah rutin tahajud, kamu mulai merasa berbeda. Energi tubuhmu lebih kuat, tapi tenang. Pikiranmu lebih jernih, tapi lembut. Kamu tidak lagi tergesa-gesa mengejar dunia, karena tubuhmu sudah tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Inilah bentuk keseimbangan spiritual yang jarang dimiliki manusia modern. Sahabat ilmu langit, kalau kamu sudah sampai di titik ini, kamu sedang berjalan di jalan yang sangat istimewa. Jangan pikir cahaya Allah hanya milik para wali atau orang suci. Tidak, cahaya itu bisa menyentuh siapa saja yang mau bersujud di malam sunyi, termasuk kamu yang sedang menonton ini. Karena setiap malam Allah turun ke langit dunia dan memanggil, "Adakah hambaku yang memohon kepadaku, maka aku kabulkan?" Pertanyaannya, apakah kamu akan menjawab panggilan itu malam ini? Ataukah kamu akan memilih untuk tetap tidur nyenyak tanpa sempat berbicara dengannya? Jika kamu pernah merasakan tenangnya hati setelah tahajud, merinding saat doa di tengah malam, atau merasa tubuhmu entah kenapa jadi ringan setelah menangis dalam sujud, ketahuilah, itu bukan sekadar emosi. Itu adalah sentuhan lembut dari cahaya Allah. Dan mulai malam ini, mintalah agar cahaya itu tidak pernah padam dari tubuhmu. Mintalah agar setiap langkahmu, setiap pandanganmu, dan setiap sentuhanmu menjadi sumber kebaikan. Karena tubuh yang disentuh cahaya Allah tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga membawa keberkahan bagi orang lain. Sahabat ilmu langit, kalau kamu merasa tersentuh dengan pembahasan ini, tulis angka 77 di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur dan energi positifmu. Karena angka itu menjadi simbol bahwa kamu siap menyebarkan cahayanya ke sekelilingmu. Dan ingatlah, video ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah pengingat bahwa cahaya Allah sedang menunggu untuk menyentuh siapa saja yang mau membuka hatinya. Mungkin malam ini adalah giliranmu. Maka ketika nanti kamu terbangun di sepertiga malam, jangan abaikan panggilan itu. Ambillah wudhu, berdirilah dengan lembut, dan ucapkan dengan hati yang paling dalam, "Ya Allah, aku datang." Karena saat itu, cahayanya akan menyelimuti tubuhmu. Dan siapapun yang sudah disentuh cahaya Allah, tidak akan pernah sama lagi. Ia akan menjadi pribadi yang menenangkan, meneduhkan, dan selalu membawa keberkahan kemanapun ia melangkah. Itulah tanda tubuh yang sudah disentuh cahaya Allah saat tahajud. Bukan dari kemegahan, bukan dari kata-kata, tapi dari kedamaian yang memancar tanpa suara. Kita akan melangkah ke bagian penutup nanti, sahabat, di mana kita akan merangkum semuanya dengan makna terdalam tentang apa arti sebenarnya dari disentuh cahaya Allah. Tetap bersama ilmu langit, karena perjalanan ini belum selesai. Dan jangan lupa, tulis 77 untuk menyalurkan energi positifmu, agar cahaya itu menyinari lebih banyak hati di dunia ini. Sahabat ilmu langit yang penuh cahaya, akhirnya kita tiba di penghujung perjalanan panjang tentang rahasia tahajud dan tanda-tanda tubuh yang sudah disentuh cahaya Allah. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Jika kamu sampai di titik ini, itu bukan kebetulan.
Karena dalam miliaran video yang bisa kamu tonton, hatimu justru tertarik untuk berhenti di sini, di ruang yang penuh ketenangan ini. Itu pertanda bahwa Allah sedang menuntunmu untuk mengenali sesuatu yang mungkin selama ini kamu abaikan, dirimu sendiri. Sahabat, dari awal kita sudah sama-sama memahami bahwa tahajud bukan sekadar ibadah malam. Ia adalah percakapan rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ia bukan sekadar sujud, tapi penyucian jiwa. Bukan hanya doa, tapi juga penyembuhan. Dan semua tanda-tanda yang kita bahas di bagian sebelumnya, mulai dari tubuh yang terasa ringan, hati yang tenang, hingga aura yang meneduhkan, semuanya bukan hal mistis. Itu adalah bentuk nyata dari bagaimana cahaya Allah bekerja di dalam tubuh manusia. Cahaya itu tidak datang dalam bentuk sinar yang terlihat oleh mata, tapi ia meresap halus lewat wudu, sujud, dan tangisan yang tulus di tengah malam. Saat kamu mengangkat tanganmu dan memohon dengan suara bergetar, pada saat itulah tubuhmu mulai diselimuti energi yang berasal dari kasih sayangnya. Dan energi itu bukan hanya membersihkan hati, tapi juga memperbaiki cara kerja tubuhmu, menenangkan pikiranmu, serta mengembalikan keseimbangan hidupmu. Banyak orang tidak sadar bahwa tahajud adalah penyembuhan spiritual yang paling murni. Di saat dunia menawarkan ribuan cara untuk mencari ketenangan, meditasi, terapi, musik, bahkan pelarian, tahajud menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ya, bukan sekadar menenangkan, tapi mengembalikan koneksi antara tubuh, jiwa, dan Tuhan. Coba kamu perhatikan, ketika kamu sedang gelisah dan akhirnya memilih sholat malam, bukankah sesudahnya kamu merasa seperti baru saja dihapus dari beban? Nafasmu terasa lega, pundakmu terasa ringan, hati yang tadinya gelap mulai mendapatkan cahaya. Itulah efek langsung dari disentuhnya tubuhmu oleh kasih sayang Allah. Dalam kehidupan modern seperti sekarang, tubuh manusia penuh tekanan, stres, ambisi, dan rasa takut seolah sudah jadi bagian dari keseharian. Pikiran lelah, hati sesak, tidur pun tidak nyenyak. Tapi tahajud datang sebagai cara Allah menenangkanmu. Ia memintamu untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu berbicara dalam bahasa yang paling jujur, bahasa doa. Sahabat, setiap tetes air wudhu di malam hari adalah bagian dari perjalanan cahaya itu. Ketika air itu menyentuh kulitmu, sebenarnya bukan hanya debu yang terhapus, tapi juga dosa-dosa kecil yang menumpuk dari hari ke hari. Dalam setiap usapan air di wajahmu, ada pancaran rahmat yang membersihkan energi negatif dari dalam tubuhmu. Maka, jangan heran jika setelah tahajud kamu merasa seolah tubuhmu bergetar lembut. Itu bukan perasaan aneh, tapi tanda bahwa sistem tubuhmu sedang selaras dengan frekuensi ketenangan dari langit. Cahaya Allah bekerja seperti gelombang. Ia tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Dan hanya orang yang hatinya bersih dan tubuhnya pasrah yang bisa merasakan getarannya. Saat kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, tubuhmu mulai mengalirkan energi dari hati menuju seluruh bagian tubuh. Dari kepala ke dada lalu ke kaki yang bersujud. Saat itulah setiap sel tubuhmu ikut bersujud kepada Allah. Dan disitulah mukjizat kecil itu terjadi. Lihatlah betapa luar biasanya rahasia di balik tahajud. Ketika seluruh dunia sedang tidur, ketika bintang bersinar di langit, dan hanya kamu yang terjaga di antara sunyi, Allah melihatmu. Dalam pandangan manusia, mungkin tidak ada yang istimewa. Tapi dalam pandangan Allah, kamu sedang menorehkan cahaya yang kelak akan bersinar di wajahmu di hari akhir. Tahajud bukan ibadah yang besar dari segi jumlah rakaat, tapi dari segi keikhlasan. Karena tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada yang menilai. Hanya kamu dan Allah. Itulah kenapa orang yang terbiasa tahajud memiliki ketenangan batin yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak butuh pengakuan, karena yang ia kejar hanyalah keridaan Allah. Dan disinilah makna terdalam dari semua tanda yang kita bahas sebelumnya. Tubuh yang disentuh cahaya Allah akan mengalami perubahan dari dalam. Bukan hanya terlihat lebih tenang, tapi juga memancarkan aura keikhlasan. Ia tidak lagi reaktif terhadap dunia, tapi responsif terhadap panggilan langit. Dia tidak mudah marah, tidak mudah iri, dan tidak mudah kecewa. Karena tubuh itu sudah diajarkan oleh cahayanya untuk menyerahkan semua kendali kepada Sang Pencipta. Ketika kamu sudah sampai di titik ini, sahabat, maka sebenarnya kamu sudah berada di jalan para kekasih Allah. Cahaya itu akan terus menuntunmu, ia akan menyagamu dari hal-hal yang menyesatkan. Ia akan membuatmu lebih bijak dalam menghadapi cobaan. Dan bahkan, tanpa kamu sadari,
cahaya itu akan membuatmu menjadi inspirasi bagi orang lain. Orang akan merasa damai berada di dekatmu. Orang akan merasa ringan mendengar ucapanmu. Dan semua itu bukan karena kamu sempurna, tapi karena tubuhmu sudah dipenuhi dengan cahaya kasih sayang Allah. Sahabat ilmu langit, sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Sudahkah kamu benar-benar memberi waktu untuk berbicara dengan Allah di sepertiga malam terakhir? Sudahkah kamu membiarkan tubuhmu disentuh oleh cahayanya? Karena banyak orang yang berdoa, tapi sedikit yang benar-benar mau mendengarkan panggilannya. Tahajud bukan tentang berapa lama kamu berdiri, tapi seberapa tulus hatimu ketika bersujud. Dan jika kamu merasa hatimu mulai bergetar saat mendengar pembahasan ini, jika tubuhmu merinding tanpa sebab, itu bukan kebetulan. Itu adalah cahaya Allah yang sedang mengetuk pintu jiwamu. Jangan biarkan ia pergi tanpa kamu sambut. Mungkin malam ini adalah malam di mana hidupmu akan berubah selamanya. Bangunlah dengan hati yang penuh cinta, ambillah wudhu dengan lembut, dan berbisiklah dalam sujudmu, "Ya Allah, aku datang. Aku ingin kau sentuh tubuh dan jiwaku dengan cahayamu." Ucapan sederhana itu bisa mengguncang langit karena Allah lebih dekat dari urat lehermu. Dan setiap kali kamu memanggilnya dengan tulus, cahaya itu akan kembali mengalir, menyelimuti tubuhmu, menenangkan hatimu, dan memperkuat langkahmu. Sahabat, jangan takut untuk memulai. Jangan khawatir jika kamu belum bisa rutin tahajud setiap malam, karena setiap usaha kecil menuju Allah tetap dihargai besar di sisinya. Bahkan ketika kamu baru bisa bangun satu malam saja, Allah sudah tahu betapa besar perjuanganmu. Dan ketika kamu terus berusaha, cahaya itu akan semakin kuat, semakin terang, dan semakin memelukmu. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk ini, tidak ada yang lebih indah daripada tubuh yang tenang karena sentuhan cahaya Allah. Ia tidak mencari pembuktian, tidak mengejar validasi, karena ia sudah merasakan kehadirannya di dalam diri. Dan ketika kamu sudah sampai pada tahap itu, kamu akan sadar bahwa semua yang kamu cari di dunia ini hanyalah bayangan dari satu hal, kedekatan dengan Allah. Itulah inti dari semua tanda yang kita bahas dalam video ini. Cahaya Allah tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan lewat hati yang bersih, pikiran yang tenang, dan tubuh yang pasrah. Yah, bukan datang karena kesempurnaan, tapi karena ketulusan. Dan tahajud adalah jalan paling lembut untuk menyentuh cahaya itu. Sahabat ilmu langit, kalau kamu merasa video ini membangunkan sesuatu dalam dirimu, tulislah angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Biarkan itu menjadi simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif dan membuka diri untuk cahaya Allah. Karena dari angka kecil itu, semoga ada doa besar yang naik ke langit malam ini. Ingatlah satu hal, tubuhmu bukan hanya wadah daging dan tulang. Tubuhmu adalah tempat bersemayamnya cahaya. Dan setiap kali kamu sujud di malam hari, kamu sedang menyalakan cahaya itu. Jaga ia tetap hidup dengan zikir, dengan wudhu, dan dengan tahajud yang tulus. Karena ketika cahaya itu terus menyala, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kamu akan berjalan di dunia dengan langkah ringan, dengan hati damai, dan dengan keyakinan penuh bahwa setiap detik hidupmu dalam genggaman Allah. Dan ketika orang lain melihatmu, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda darimu, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang tidak bisa dibeli. Itulah cahaya Allah yang telah menyentuh tubuhmu. Terima kasih, sahabat ilmu langit, sudah menyimak perjalanan spiritual ini. Semoga setiap malammu menjadi lebih bermakna, setiap sujudmu menjadi lebih dalam, dan setiap doa yang kau panjatkan menembus langit tertinggi. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan membahas rahasia lain yang tak kalah dahsyat tentang hubungan antara manusia dan Sang Pencipta. Tetap jaga hatimu, tetap rawat cahaya itu, dan jangan pernah berhenti berbicara dengan Allah, karena di setiap sujudmu, Dia sedang menatapmu dengan penuh cinta. Inilah kesimpulan dari perjalanan panjang ini, sahabat. Cahaya Allah tidak datang kepada orang yang sempurna, tapi kepada orang yang mau membuka diri di waktu yang paling sunyi. Dan jika malam ini kamu mau mencoba, maka bersiaplah, karena cahaya itu mungkin akan menyentuhmu malam ini juga. Tulis 77 di kolom komentar untuk menyalurkan energi positifmu, dan biarkan cahaya Allah menyinari hatimu,
tubuhmu dan seluruh hidupmu